Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan semangat. Jangan lupa untuk bahagia. Ketemu lagi dengan saya Pak Ape. Di sini saya akan membahas menyelesaikan limit fungsi trigonometri di X mendekati tak hingga. Langsung saja kita tahu bahwa sifat umum limit fungsi trigonometri yaitu 1, 2, 3, dan 4 ini. Karena kita ngejar durasi, kita lihat ini semua sudah Pak Ape berikan di pertemuan sebelumnya. Berikutnya kita tahu juga bahwa pada waktu mempelajari X mendekati tak hingga itu bentuk aljabar, limit 1 per X untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan 0, sehingga untuk N lebih dari 0 juga berlaku limit 1 per AX pangkat N untuk X mendekati tak hingga juga sama dengan 0. Jadi dengan menggunakan teorema Apet pada fungsi trigonometri itu berlaku limit sin X per X untuk X mendekati tak hingga itu akan sama dengan 0. Bagaimana buktinya? Buktinya seperti ini. Kita tahu bahwa sin X itu nilainya diantara negatif 1 dan 1, ya kan? Sehingga ini maka setiap ruas dibagi X menjadi ini ya. Ini kemudian berdasarkan teorema Apet kita limitkan limit X mendekati tak hingga semua, sehingga ini kelihatan ya, kita limitkan untuk X mendekati tak hingga. Sehingga kalau X mendekati tak hingga kan tadi 0. Sehingga bentuknya seperti ini. Ini jadi 0, ini tetap ya kan, ini juga 0. Sehingga nanti limitnya untuk limit sin X per X mendekati tak hingga itu akan sama dengan 0. Itu ya diperoleh dengan menggunakan teorema Apet. Kita langsung saja contoh dan penyelesaian ini yang mungkin nanti ditunggu-tunggu. Yang pertama ini masih sederhana, nomor 1, 2, 3 saya ambilkan yang masih sederhana. Itu tentukan nilai limit X tan 1 per X untuk X mendekati tak hingga. Yang pertama kita misalkan terlebih dahulu untuk 1 per X sama dengan Y, sehingga X sama dengan 1 per Y. Ini kalau sudah, karena X mendekati tak hingga, ini X mendekati tak hingga, maka kalau Y-nya mendekati 0, ya kan, karena 1 per X. Jadi karena X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. Kita dapatkan, kita ubah bentuknya atau kita modifikasi menjadi limit 1 per Y tan Y untuk Y mendekati 0. Lah bentuk ini sudah menggunakan Y mendekati 0, sehingga ini didapat limit tan Y per Y untuk Y mendekati 0 adalah sama dengan 1. Seperti itu. Kita ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, tentukan nilai limit 1 per X kotangen 1 per X untuk X mendekati tak hingga. Ya, ini sama. Jadi intinya kita nanti memisalkan 1 per X sama dengan Y. Kita buat 1 per X sama dengan Y. Terus ini karena kotan, kita nggak punya rumus kotan, kita buat juga, sehingga kotan juga sama dengan 1 per tan X. Ya, di sini ini kalau sudah memisahkan 1 per X sama dengan Y, kan X-nya mendekati tak hingga, pastilah Y mendekati 0, sehingga bentuknya berubah. Berubahnya menjadi Y mendekati 0. Ini jadi 1 per X nya jadi Y,
kotannya 1/X juga jadi Y. Kita ubah juga kotan sehingga bentuknya menjadi limit Y kali 1/tan Y untuk Y mendekati 0 seperti yang tadi contoh nomor 1, sehingga didapat sama dengan 1. Kita lanjutkan nomor 3. Nah, tentukan nilai limit kosekan 1/X dibagi X untuk X mendekati tak hingga. Kalau contoh ini kita juga sama, memisalkan tetap yang pertama memisalkan 1/X nya sama dengan Y. Nah, kemudian karena kosekan sama dengan 1/sinus, kita lanjutkan sama dengan menggunakan teori yang sama seperti yang nomor 1 dan 2. Karena X mendekati tak hingga, Y mendekati 0. Nah, sehingga bentuknya berubah menjadi, kita ubah ini kan 1/X ya, ini 1/X ini kali kosekan 1/X, maka 1/X nya adalah Y. Nah, dan kosekannya sama dengan 1/sin, sehingga bentuknya menjadi ini Y/sin Y untuk Y mendekati 0 itu adalah sama dengan 1. Nah, untuk soal nomor 4, tentukan nilai limit 1 dikurangi kosinus 4/X dibagi 1/X tan 3/X untuk X mendekati tak hingga. Kita lihat, kita tetap memisalkan ya, intinya nanti dalam mengerjakan ini kita misalkan 1/X sama dengan Y, yaitu kita bawa bentuknya ke mendekati 0. Nah, jadi kita ubah ke mendekati 0 kan, seperti itu. Nah, karena X mendekati hingga, Y mendekati 0, sehingga ini soal ini berubah menjadi Y nya mendekati 0, 1/cos ini ya 4/X jadi 4Y, karena 4 kali 1/X, 1/X nya jadi Y, tangen 3 kali 1/X berarti 3Y. Nah, seperti itu. Kita tahu bahwa 1 dikurangi cos nx sama dengan 2 sin kuadrat setengah nx, sehingga pembilangnya berubah menjadi 2 sin kuadrat 2y per y dibagi y kali tan 3y. Nah, seperti itu bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan sehingga kita jabarkan ya, sin kuadrat 2y menjadi sin 2y kali sin 2y ya, penyebutnya tetap. Terus kemudian kita tahu bahwa limit sudah mendekati 0. Kita tahu ya, limitnya sudah mendekati 0 ini ya. Sehingga 2-nya didapat sin 2y per y itu kan sama dengan 2 ya, untuk limit y mendekati 0 sama. Yang ketiga, limitnya y mendekati 0 juga, sehingga sin 2y per tan 3y sama dengan 2/3, sehingga didapat jawabnya 8/3. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu contoh nomor 5. Saya pakai ini limit 2x kotangan 2/x dikurangi 3 kotangan 2/x dibagi 5x kuadrat dikurangi 2x untuk x mendekati tak hingga. Kira-kira apa dulu yang kita ubah? Nah, yang pertama kita pasti mengubah apa? Ya, kita masih mengubah karena ini x mendekati tak hingga, berarti nanti kita harus meminta y mendekati 0 kan, seperti tadi. Silahkan dicoba dulu boleh. Ya, itu akan menjadi 1/x sama dengan y, kita misalkan. Dan ini kotangen, berarti kita ubah dulu ke bentuk tangen biar nanti pengerjaannya lebih mudah, karena kita hanya punya rumus sinus dan tangen. Ya, kita lanjutkan.
Nah, ini yang tadi Pak AP sebutkan, ini pasti ada di setiap pembahasan soal karena akan kita bawa ke mendekati 0 sesuai dengan bentuk umumnya, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini soalnya, kemudian langkah pertama kita cari yang sama, yaitu sama-sama punya kotangan 2/X. Nah, suku pertama dan suku kedua sama-sama punya kotangan 2/X sehingga bisa dikeluarkan 2X dikurangi 3. Nah, yang penyebut sama-sama punya X sehingga dikeluarkan X menjadi 5X dikurangi 2 seperti ini. Nah, terus kita buat lagi. Kita tahu bahwa ini bentuknya 2X dikurangi 3/5X dikurangi 2. Kemudian ini kan 1/X ya, 1/X. Ini kali. Nah, kali ini sendiri kotangan 2/X. Nah, di sini ini kita kerjakan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa waktu dulu kita kerjakan terlebih dahulu waktu mempelajari X mendekati tak hingga. Kalau sudah bentuk seperti ini, itu berarti kita memperhatikan pangkat tertinggi, pembilang, dan penyebut. Nah, sehingga karena itu pangkat tertingginya 1, maka dibagi X. Ini juga penyebut dibagi X. Nah, sehingga didapat, kita dapatkan ini tadi setelah dibagi pembilang X pembilang dan X penyebut tadi menjadi 2/5 ya kan. Ini tadi. Nah, menjadi ini 2 dikurangi 0, 5 dikurangi 0 sehingga dapat 2/5. Nah, kita tuliskan limitnya 1/X adalah Y, kotangan menjadi 1/tangen. Nah, 1/tangen 2Y. Nah, sehingga menjadi 2/5 kali limit Y per tangen 2Y untuk Y mendekati 0. Nah, seperti ini sehingga didapat 2/5 dikali 1/2 atau 1/5. Nah, demikian dari Pak AP. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.